Terminal rawa buaya di Jakarta Barat selalu dipenuhi hiruk-pikuk yang tak pernah berhenti. Asap knalpot menyesakkan udara, pedagang asongan berteriak menawarkan dagangan, dan para sopir gelisah menunggu penumpang. Namun, di balik keramaian itu, ada satu sosok yang membuat semua orang menundukkan kepala, Sadewo, Raja Preman Terminal. Tubuhnya tegap, wajahnya keras dengan bekas luka panjang di pipi, dan sorot matanya selalu tajam menusuk. Bagi para sopir dan pedagang, namanya sudah jadi momok, siapapun yang berani melawan, akan hilang tanpa kabar. Di sebuah warung kopi tua yang berdiri di pinggir jalur bus, Sadewo duduk dengan sikap angkuh. Tangan kirinya menggenggam rokok kretek, sementara tangan kanannya mengetuk meja kayu lapuk. Di sekelilingnya, beberapa anak buah berdiri menjaga, seolah ia adalah raja di atas singgasananya. Mereka hanya menunggu isyarat sekecil apapun darinya untuk bergerak. Bagi Sadewo, terminal ini bukan sekadar tempat singgah, tapi wilayah kekuasaan yang harus tunduk di bawah namanya. Besok jalur baru itu gua yang pegang, ujar Sadewo dingin, menatap peta jalur trayek yang dilapisi noda kopi di meja. Anak buahnya mengangguk patuh, tak ada yang berani menentang. Ia tahu betul, setiap jalur setoran berarti aliran uang. Dan bagi Sadewo, uang adalah darah kekuasaan. Semakin besar jalur yang ia kuasai, semakin banyak orang harus menunduk kepadanya. Namun, di balik ketegasan dan kekerasannya, Sadewo juga dikenal punya sisi yang anehnya membuat sebagian orang segan. Ia tak segan membagi rezeki dengan pedagang kecil, atau menolong sopir yang kena tilang oknum. Tindakannya itu bukan karena iba, melainkan untuk menegaskan bahwa ia adalah pelindung yang tak tergantikan. Ia tahu, rasa segan lebih ampuh daripada sekadar rasa takut. Sore itu, terminal terasa lebih panas dari biasanya. Matahari tenggelam di balik gedung-gedung tua, meninggalkan cahaya jingga yang memantul di genangan air rawa. Sadewo berdiri di tengah lapangan terminal, menyalakan sebatang rokok lagi, dan orang-orang langsung memberi jalan. Suasana berubah hening, seakan kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat udara menegang. Inilah Raja Jalanan, penguasa rawa buaya. Di kejauhan, beberapa sopir berbisik pelan, membicarakan betapa kuatnya Sadewo mempertahankan singgasananya. Orang itu gak bisa jatuh, kalaupun jatuh, pasti akan bangkit lagi, kata seorang sopir dengan nada cemas. Nama Sadewo sudah melekat layaknya legenda kelam, cerita yang selalu dituturkan dari mulut ke mulut. Namun, Sadewo sendiri menyadari satu hal yang tak bisa ia abaikan, kekuasaan sebesar apapun selalu mengundang pengkhianatan. Ia sering melihat cara anak buahnya saling tatap, bisikan-bisikan samar yang berhenti ketika ia mendekat. Sadewo tahu, mereka setia bukan karena cinta, melainkan karena takut. Dan ketakutan bisa berubah menjadi kebencian sewaktu-waktu. Sambil menatap langit malam yang mulai pekat, Sadewo bergumam lirih, rawa buaya ini gua yang punya. Kalau ada yang coba rebut, gua kasih lihat artinya mati. Kata-kata itu meluncur seperti sumpah. Ia tidak sadar, justru dari lingkaran terdekatnya lah, benih pengkhianatan sedang tumbuh. Malam itu, di sebuah lapak tua yang berdiri miring di tepi rawa, Sadewo duduk bersama para anak buahnya. Lampu petromak yang redup menggantung di atas kepala, memantulkan cahaya kekuningan ke wajah-wajah keras yang tertawa sambil menenggak tuak. Asap rokok bercampur dengan bau amis rawa, menciptakan suasana pengap yang khas. Sadewo duduk di tengah, tertawa lepas, merasa masih memegang kendali penuh atas para lelaki kasar yang mengelilinginya. Untuk jalur baru, untuk rawa buaya, teriak Sadewo, mengangkat cawan tuaknya. Anak buahnya ikut mengangkat gelas, sorakan keras terdengar, seakan malam itu adalah pesta kemenangan. Tapi, di balik sorakan, ada mata-mata yang menyimpan niat gelap, ada senyum yang bukan sekadar euforia, melainkan licik dan penuh pengkhianatan. Bayu Kopral, tangan kanan sekaligus orang yang paling Sadewo percaya, tersenyum lebar. Tangan kasarnya merangkul pundak Sadewo dengan gaya akrab. Bang Sadewo, selama gua ada, gak akan ada yang berani nyentuh singgasana lu, katanya dengan nada meyakinkan. Sadewo menepuk dada Bayu, menganggap kata-kata itu sebagai sumpah setia. Ia tidak tahu, justru Bayulah yang menanam racun paling berbahaya di lingkarannya. Tawa semakin keras, tuak semakin deras mengalir. Satu persatu anak buah pura-pura mabuk, namun sesekali saling melirik, memastikan rencana mereka berjalan mulus. Mereka sudah sepakat, malam itu adalah malam terakhir Sadewo sebagai raja. Bayu Kopral, dengan penuh perhitungan,
membiarkan Sadewo menenggak lebih banyak, menunggu saat tubuh sang preman benar-benar tak berdaya. Sadewo sendiri larut dalam kegembiraan. Ia merasa dunia ada di genggamannya. Besok gua bakal bawa orang-orang dari luar kota. Jalur sini bakal gua pegang semua, katanya lantang, diikuti sorak-sorai. Tak seorang pun menunjukkan keraguan di wajah mereka, padahal di dalam hati, masing-masing menyimpan niat membunuh. Di sudut lapak, seorang anak buah muda menunduk, tangannya gemetar menggenggam botol tuak. Ia merasa gelisah melihat rencana busuk itu. Tapi tatapan tajam Bayu Kopral membuatnya bungkam. Tak ada ruang untuk penyesalan dalam permainan ini, siapapun yang goyah, akan ikut ditelan rawa. Malam semakin larut, Sadewo mulai kehilangan kendali. Pandangannya kabur, tubuhnya berat, langkahnya goyah. Ia tidak sadar bahwa gelas terakhir yang ia minum sudah dicampur dengan obat penenang. Bayu Kopral menepuk bahunya, pura-pura peduli. "Udah bang, istirahat aja, biar anak-anak yang jagain," katanya. Sadewo tersenyum samar, lalu kepalanya tertunduk di meja. Tawa pun kembali pecah, tapi kali ini berbeda. Tawa itu dingin, nyaring, dan menusuk seperti pisau. "Raja kita udah tidur, kawan-kawan. Besok pagi, Rawa Buaya punya penguasa baru," bisik Bayu Kopral. Anak-anak buah yang lain mengangguk, meneguk tuak terakhir mereka, lalu bersiap menuntaskan pengkhianatan. Sadewo terkulai di atas meja kayu, napasnya berat, matanya sayup. Sisa tuak menetes dari bibirnya, membasahi kaos hitam lusuh yang melekat di tubuhnya. Di sekelilingnya, anak buah yang selama ini ia percaya saling pandang, memastikan raja mereka benar-benar tak berdaya. Hening sesaat, lalu Bayu Kopral berdiri, menendang gelas pecah di lantai hingga bunyinya memecah malam. "Waktunya sekarang," ucapnya dingin. Dua orang anak buah segera menarik Sadewo dari kursinya. Tubuh besar itu diseret ke tengah lapak. Sadewo mencoba menggerakkan tangan, tapi lemah, hanya erangan pelan keluar dari mulutnya. Bayu Kopral mendekat, menatap wajah tuannya yang separuh sadar, lalu tersenyum sinis. "Bang, lu terlalu rakus. Semua mau lu kuasain. Tapi ingat, gak ada raja yang abadi di rawa ini." Seketika, sebuah botol tuak dihantamkan ke kepala Sadewo. "Prakk." Darah segar bercampur pecahan kaca, mengalir dari pelipisnya. Sadewo meraung, namun terhenti oleh pukulan bertubi-tubi dari para pengkhianat. Tendangan mendarat ke perutnya, tinju menghantam wajahnya, hingga gigi berceceran di lantai. Lantai lapak tua itu basah oleh darah, bercampur tuak yang tumpah. "Bunuh aja sekalian, bang," teriak salah seorang anak buah dengan wajah penuh amarah, seolah dendam lama terlepas malam itu. Bayu Kopral hanya mengangguk. Ia sendiri mengambil belati dari pinggangnya, menatap kilau dingin mata pisau itu di bawah cahaya petromak. Lalu, dengan gerakan cepat, ia menusukkan belati ke wajah Sadewo. Tusukan itu tepat mengenai mata kiri, membuat Sadewo menjerit bagai hewan terluka. Jeritan itu memecah. Keheningan rawa, membuat burung-burung malam beterbangan dari pepohonan. Sadewo menggeliat, mencoba melawan, tapi tubuhnya sudah hampir tak bisa digerakkan. Satu matanya gelap, pandangannya kabur, namun bara kemarahan masih menyala di dalam dirinya. Ia menatap Bayu Kopral dengan mata kanan yang penuh dendam, seolah berkata, "Gua bakal balik." Bayu Kopral mendekat, meraih rambut Sadewo, lalu berbisik di telinganya. "Kalau lu beneran balik, gua tunggu. Tapi gua janji, kali ini gua yang jadi raja." Setelah itu, kepalanya dihantamkan ke lantai hingga darah semakin mengalir deras. Sadewo sudah nyaris tak sadarkan diri. Gelas-gelas pecah berserakan di lantai, seakan menjadi saksi pengkhianatan paling busuk malam itu. Suasana berubah semakin mencekam, tak ada lagi tawa, hanya nafas terengah para pengkhianat yang merasa puas. Mereka pikir malam ini adalah akhir dari legenda Sadewo. Mereka tak tahu, justru malam inilah awal dari lahirnya sosok preman bermata satu yang akan menghantui mereka. Bayu Kopral menendang tubuh Sadewo ke tanah becek di luar lapak. "Ayo, kita bawa ke rawa. Habisin di sana, biar gak ada yang nemu bangkainya," katanya tegas. Anak buahnya mengangguk, lalu mengangkat tubuh yang berlumur darah itu. Malam semakin pekat, dan suara gemericik rawa seolah menyambut datangnya pembantaian. Tubuh Sadewo diseret ke tepi rawa, tempat gelap dan sepi yang jarang dijamah orang. Lumpur hitam bergelembung perlahan, mengeluarkan bau amis bercampur busuk. Angin malam berdesir, membuat suasana semakin mencekam.
Bayu Kopral berdiri dengan tangan terlipat di dada, menatap tubuh tuannya yang penuh luka dan darah. "Di sini tempat lu berakhir, Bang," ucapnya pelan, namun dingin menusuk. Dua anak buah mulai menggali tanah becek dengan cangkul karatan yang mereka bawa. Lumpur tercecer, suara ceklop-ceklop terdengar tiap kali tanah basah dihempaskan. Sadewo hanya bisa terbaring, napasnya terengah, sesekali menggeliat namun segera ditendang lagi. Matanya yang tersisa masih menyala penuh kebencian, seolah menyimpan sumpah yang tak bisa terucapkan. Setelah lubang cukup dalam, mereka menyeret tubuh Sadewo ke dalamnya. Lumpur dingin menyentuh kulitnya, membuat tubuhnya bergetar. Sadewo mencoba bangkit, namun satu pukulan keras di tengkuk membuatnya kembali terjatuh. Bayu Kopral menatapnya dari atas lubang, lalu menyeringai. "Lu kira lu abadi? Semua orang takut sama lu, tapi malam ini lu gak lebih dari bangkai hidup." Segenggam tanah pertama dicemplungkan ke tubuh Sadewo. Brak, lumpur menimpa wajahnya yang penuh luka. Ia berusaha membuka mulut, namun tanah terus menutupinya. Anak buah lain ikut melempar tanah, sambil tertawa puas. Suara tanah basah yang menghantam tubuh bercampur dengan erangan tertahan dari Sadewo, seakan-akan bumi itu sendiri sedang menelan rajanya. "Cepetin, jangan kasih dia sempat kabur," teriak Bayu Kopral. Seketika tanah dilempar semakin deras. Sedikit demi sedikit, tubuh Sadewo tertimbun. Hanya kepala dan satu matanya yang tersisa di permukaan, menatap ke arah mereka dengan pandangan penuh dendam. Pandangan itu begitu menakutkan, hingga beberapa anak buah sempat gemetar, merasa seolah mereka sedang menatap arwah hidup. Bayu Kopral mendekat, jongkok di tepi lubang. Ia menepuk pipi Sadewo, lalu meludah tepat ke wajahnya. "Selamat tinggal, Raja. Mulai malam ini, gua yang pegang tahta," katanya, sebelum menendang segumpal tanah besar ke arah kepala Sadewo. Tanah itu menutupi wajahnya hampir sepenuhnya, hanya meninggalkan suara tercekik dari bawah timbunan. Tawa para pengkhianat kembali pecah, bergema di tengah rawa yang sunyi. Mereka merasa telah benar-benar menyingkirkan legenda rawa buaya. Dengan puas, mereka menimbun lubang hingga rata, lalu meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Bagi mereka, Sadewo hanyalah cerita lama yang sudah dikubur bersama lumpur malam ini. Namun, di balik tanah basah dan lumpur pekat, Sadewo masih bernapas. Dengan sisa tenaga terakhir, ia menggeliat, menggertakkan gigi, dan berusaha keluar. Matanya yang satu menyala bagai bara dalam kegelapan. Ia tidak mati, ia hanya menunggu saatnya untuk bangkit kembali, sebagai preman bermata satu, jelmaan dendam yang tak bisa dikubur. Malam semakin pekat, rawa buaya hanya ditemani suara kodok bersahutan dan sesekali dengus angin yang menusuk tulang. Di bawah tanah becek yang menimbun tubuhnya, Sadewo masih bernapas, meski sangat lemah. Dadanya terasa seperti diremas, paru-parunya terbakar karena bercampur lumpur. Satu matanya gelap selamanya, ditusuk belati Bayu Kopral, namun mata satunya masih menyala penuh amarah. Ia menggeliat, menolak mati begitu saja. Dengan kuku-kuku penuh lumpur, Sadewo mencakar tanah di atasnya. Jemarinya berdarah, kulitnya terkoyak, tapi ia terus menggali, sedikit demi sedikit. Setiap tarikan napas adalah siksaan, setiap gerakan adalah pertaruhan hidup. "Belum saatnya gua mati," gumamnya parau dalam hati, seolah sumpah itu memberi kekuatan di luar batas manusia. Lama ia berjuang, hingga akhirnya tangannya berhasil menembus permukaan tanah. Udara malam yang dingin masuk ke paru-parunya, membuatnya terbatuk keras. Kepala dan tubuhnya perlahan muncul dari gundukan tanah becek, bagai mayat hidup yang bangkit dari kubur. Lumpur menempel di seluruh tubuhnya, menetes dari rambutnya, dan satu mata hitamnya menatap kosong ke arah langit gelap. Sadewo terduduk di tepi lubang, menggigil hebat. Darah mengalir dari mata kirinya yang kini hampa, hanya menyisakan rongga menghitam. Ia merobek kaosnya, lalu mengikatkan kain itu menutupi matanya. Dari saat itu, lahirlah sosok baru, Sadewo bermata satu. Wajahnya bukan lagi sekadar wajah preman, melainkan topeng dendam yang menyeramkan. Ia menatap rawa yang sunyi, giginya terkatup rapat, tubuhnya gemetar menahan sakit bercampur amarah. "Bayu Kopral," suaranya serak, nyaris seperti bisikan hantu. "Lu pikir gua mati? Gua bakal balik, dan gua habisin lu satu-satu." Kata-kata itu meluncur bagai kutukan, bergema di kegelapan malam. Dengan sisa tenaga, Sadewo berjalan terseok ke tepi jalan, meninggalkan jejak darah dan lumpur di setiap langkahnya.
Sesekali ia terjatuh, tapi ia bangkit lagi. Tubuhnya babak belur, namun nyawanya dipertahankan oleh api dendam yang tak padam. Bayangan dirinya tercermin di genangan air rawa, sosok kotor, berdarah, dengan kain hitam menutupi mata yang hilang. Orang-orang di sekitar terminal tidak ada yang tahu, bahwa malam itu sebuah legenda baru lahir. Sadewo bukan lagi preman biasa, ia kini jelmaan kemarahan, simbol horor jalanan. Semua pengkhianatnya akan segera merasakan balasan yang lebih kejam dari apa yang mereka lakukan. Di kejauhan, suara klakson bas malam menggema, seakan menjadi saksi lahirnya raja baru. Sadewo melangkah ke kegelapan, meninggalkan rawa kematian. Dalam dirinya hanya ada satu hal, dendam. Dan dendam itu akan menuntun setiap langkahnya. Beberapa hari setelah pengkhianatan itu, terminal Rawa Buaya kembali ramai seperti biasa. Sopir-sopir mengatur penumpang, pedagang asongan berteriak menawarkan rokok dan minuman, sementara anak buah Bayu Kopral kini dengan arogan berjalan ke sana kemari, memungut setoran. Semua orang mengira Sadewo sudah mati. Nama besarnya hanya tinggal cerita, legenda yang terkubur bersama lumpur rawa. Namun, di balik keramaian itu, muncul sosok asing. Tubuhnya kurus penuh luka, wajahnya tertutup lumpur kering yang belum sepenuhnya hilang. Di kepalanya terikat sepotong kain hitam lusuh, menutupi mata kirinya yang hilang. Tatapannya dari mata satu yang tersisa begitu dingin dan menusuk, membuat siapapun yang melihatnya tanpa sadar merinding. Orang-orang hanya tahu, ia adalah gelandangan yang entah dari mana datangnya. Sosok itu adalah Sadewo. Ia sengaja menyembunyikan identitasnya, berbaur di antara orang-orang kecil yang biasa dipandang rendah oleh para preman terminal. Ia tidak lagi berdiri sebagai raja, melainkan bayangan yang mengamati. Setiap langkah Bayu Kopral, setiap wajah pengkhianat yang dulu menertawakan penderitaannya, ia hafalkan dengan cermat. Malam hari, Sadewo duduk di sudut terminal dengan sebatang rokok murah. Anak-anak kecil pemulung kadang mendekat, dan ia membagi sedikit uang receh hasil ngamen atau jadi kuli angkut. Dari sanalah ia mulai membangun simpati. Orang-orang kecil melihatnya bukan sebagai preman, melainkan sosok misterius yang peduli. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Namun, setiap kali ia melihat Bayu Kopral tertawa angkuh di tengah terminal, amarah dalam dadanya kembali menyala. Satu matanya berkilat bagaikan bara, seakan mengutuk musuhnya dari jauh. Waktunya belum sekarang, gumamnya lirih. Sadewo tahu, dendam bukan sekadar amarah yang dilampiaskan. Dendam adalah permainan waktu, dan ia akan menunggu saat yang paling tepat untuk membalas. Seiring hari berganti, keberadaan sosok bermata satu itu mulai jadi perbincangan. Para sopir berbisik, lu lihat gak orang gila yang matanya satu itu? Tatapannya bikin gue gak bisa tidur. Pedagang kecil juga bercerita, bahwa gelandangan itu selalu muncul tiba-tiba di tempat sepi, lalu menghilang seperti bayangan. Tanpa sadar, mitos tentang preman bermata satu mulai lahir di Rawa Buaya. Sadewo tidak peduli dengan rumor itu. Ia hanya terus mengasah tekadnya, menyimpan dendam dalam-dalam. Luka-lukanya mulai mengering, tubuhnya yang dulu penuh tenaga perlahan pulih. Tapi yang paling berubah adalah jiwanya, bukan lagi Sadewo si Raja Preman, melainkan Sadewo si hantu dendam. Di bawah cahaya lampu terminal yang temaram, Sadewo mengikat erat kain hitam penutup matanya. Dengan langkah perlahan, ia berbisik kepada dirinya sendiri, mereka kira gua mati. Tapi gua masih ada, dan gua bakal jadi mimpi buruk buat semua pengkhianat. Malam itu, terminal Rawa Buaya dipenuhi keramaian penumpang yang ingin pulang. Bas kota berhenti bergantian, suara klakson bersahutan, dan pedagang kaki lima sibuk menawarkan gorengan. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu sosok yang selalu luput dari perhatian langsung, tapi diam-diam menjadi bahan bisik-bisik, seorang gelandangan bermata satu, duduk di sudut terminal dengan tubuh kurus berbalut pakaian lusuh. Itu adalah Sadewo. Ia sengaja membiarkan dirinya terlihat seperti orang terlunta-lunta. Kadang ia tidur di kardus, kadang mengais sisa makanan dari tong sampah, membuat orang-orang tak mengira bahwa ia adalah mantan Raja Preman terminal itu sendiri. Dari balik bayangan, ia memperhatikan segalanya, siapa yang menguasai jalur setoran, siapa yang dekat dengan Bayu Kopral, dan siapa yang mungkin bisa diperalat. Anak-anak kecil yang jadi pemulung sering mendekat kepadanya. "Pak, ini rokok masih ada sisa, mau?" tanya salah satu dari mereka, menyodorkan puntung. Sadewo hanya tersenyum tipis, menerima, lalu menepuk kepala mereka.
Dengan cara itu, perlahan ia menjadi sosok misterius yang disukai kaum kecil, meski bagi orang dewasa ia tampak menakutkan dengan tatapan matanya yang menusuk. Suatu malam, seorang sopir yang baru saja dipalak Bayu Kopral melihat Sadewo duduk di bawah lampu jalan. Itu orang, lihat gak? Tatapannya kayak nembus jantung, bisiknya pada temannya. Sopir lain mengangguk, wajahnya pucat. Dari hari ke hari, rumor kian menyebar, ada gelandangan bermata satu yang muncul di terminal, dan kehadirannya membawa firasat buruk. Sadewo tidak pernah berbicara banyak. Ia hanya diam, mengamati. Tapi sesekali, ia memperlihatkan kekuatannya. Dalam diam, seorang copet yang berani merampas dompet seorang ibu, tiba-tiba ditemukan babak belur di belakang warung, wajahnya hancur seakan dipukul benda keras. Tak ada yang tahu siapa pelakunya, tapi beberapa orang bersumpah melihat gelandangan bermata satu berjalan pergi dari arah sana. Kabar itu membuat terminal diliputi rasa was-was. Bayu Kopral sendiri sempat mendengarnya, namun hanya tertawa. Hantu, gelandangan, jangan bikin gue ketawa, itu cuma orang gila, katanya sambil meneguk bir. Tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa gelisah yang sulit ia sembunyikan. Ia tahu, jika Sadewo benar-benar masih hidup, maka waktunya sebagai raja terminal tinggal menghitung hari. Di malam-malam sepi, Sadewo sering berdiri di tepi rawa, tempat dirinya pernah dikubur hidup-hidup. Ia menatap lumpur itu dengan satu mata yang berkilat, lalu berbisik, "Lu semua kira gua mati, tapi gua balik. Gua bakal bikin rawa buaya mandi darah." Kata-kata itu meluncur lirik, namun penuh kepastian. Dan sejak saat itu, terminal rawa buaya tidak lagi sekadar tempat persinggahan. Ia menjadi panggung bagi munculnya bayangan dendam. Gelandangan bermata satu bukan hanya sekadar rumor, melainkan ancaman nyata yang akan segera menyeret semua pengkhianat ke dalam neraka jalanan. Beberapa hari setelah malam ia bangkit dari lumpur, kabar tentang Sadewo mulai menyebar di terminal rawa buaya. Mulai dari sopir-sopir gelisah, pedagang kaki lima yang berbisik di antara deretan dagangan, hingga anak-anak pemulung yang menyebut sosok gelandangan bermata satu yang muncul tiba-tiba. Lu denger gak? Ada arwah Sadewo yang masih hidup di sini, bisik seorang sopir muda kepada temannya. Di sudut gelap terminal, beberapa preman muda menganggapnya hanya rumor. Mereka tertawa mengejek, merasa raja lama itu sudah terkubur bersama lumpur. Tapi di hati mereka, rasa takut perlahan merayap. Sosok yang dulu mereka hormati, dan kini mereka hianati, tiba-tiba muncul kembali, membawa bayangan dendam yang belum padam. Bayu Kopral sendiri mendapat kabar itu dari anak buahnya. Awalnya ia hanya tersenyum dingin. Orang gila yang muncul di malam-malam sepi. Jangan lebay, ujarnya sambil meneguk bir. Namun diam-diam, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia tahu, Sadewo bukan sembarang preman. Malam demi malam, orang-orang mulai melihat bayangan gelap bergerak cepat di antara lampu terminal yang temaram. Beberapa sopir mengaku melihat sosok bermata satu mengintai dari belakang tumpukan kayu atau di atas gerobak pedagang. Tanpa sadar, rumor itu semakin menjadi nyata di mata semua penghuni terminal. "Gila, gue lihat sendiri," bisik seorang pemuda. Dia, matanya cuma satu, terus dia ngeliat gue, rasanya dingin banget, kayak lihat mayat hidup. Cerita itu beredar dari mulut ke mulut, hingga akhirnya menjadi ketakutan yang melumpuhkan. Sadewo sendiri tidak pernah menegaskan kabar itu. Ia memilih muncul dan menghilang begitu saja, memberi tanda-tanda kehadirannya tanpa bicara. Setiap kemunculan seperti hantu, cukup untuk membuat pengkhianat teringat akan malam pengkhianatan yang lalu. Seiring kabar itu tersebar, Bayu Kopral mulai mengerahkan pengawal lebih banyak, menempatkan mata-mata di setiap sudut terminal. Ia tahu jika Sadewo benar-benar kembali, perang besar akan segera pecah, dan kekuasaannya bisa hilang dalam sekejap. Di sisi lain, Sadewo menikmati setiap bisikan ketakutan yang terdengar. Ia bukan lagi preman biasa, ia telah menjadi legenda hidup yang membayang-bayangi terminal. Setiap pengkhianat kini hidup dalam bayangan dendamnya, tanpa tahu kapan atau dari mana Sadewo akan muncul lagi. Terminal rawa buaya malam itu tampak normal bagi orang luar, tapi di dalamnya, ketegangan terasa seperti udara panas yang menekan. Sadewo, yang kini dikenal sebagai preman bermata satu, menyelinap di antara bayangan tumpukan kayu dan gerobak pedagang. Matanya yang satu menatap setiap sudut, mencari musuh lama yang dulu mengkhianatinya. Beberapa preman muda yang dulu menertawakannya kini sibuk memungut setoran,
tak menyadari bahwa legenda hidup mereka sedang mengamati dari jarak dekat. Hati mereka mulai bergetar saat terdengar suara langkah ringan di kegelapan. Sadewo muncul tiba-tiba, tubuhnya babak belur tapi aura kemarahan membuatnya terlihat lebih menakutkan dari sebelumnya. Seketika, 5 preman yang sedang minum di depan warung tersedak. Sadewo melangkah ke depan, menghunus golok karatnya. "Kalian pikir aku mati?" Suaranya serak tapi penuh wibawa. "Gue masih hidup, dan kalian yang pertama kali gue sikat." Pertarungan pecah. Golok melayang, rantai beradu, dan botol pecah menghantam lantai. Sadewo bergerak cepat, menghindar dari serangan, lalu membalas dengan pukulan yang menghancurkan tulang lengan dan kaki lawan. Jeritan preman terdengar mencekam, menggema di antara deretan bas dan kios tua. Satu persatu anak buah pengkhianat jatuh. Sadewo tidak memberi ampun. Setiap pukulan adalah pesan, dendamnya nyata, dan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Darah bercampur lumpur, menutupi wajahnya, sementara satu mata yang tersisa menatap tajam, penuh kemarahan dan kebencian. Beberapa preman mencoba melarikan diri, tapi Sadewo mengikuti mereka. Dalam gelap malam, bayangannya seperti hantu yang muncul dan menghilang begitu saja. Setiap langkahnya meninggalkan rasa takut yang mendalam bagi siapapun yang pernah menentangnya. Di akhir pertarungan malam itu, Sadewo berdiri di tengah terminal, dikelilingi tubuh-tubuh babak belur dan napas yang tersengal. Ia menatap ke arah Bayu Kopral, yang jauh di atas gedung tua terminal, tersenyum dingin tapi jelas panik. "Darman Picek, ini baru permulaan," gumamnya. Nama Sadewo kembali mengguncang rawa buaya. Para preman, sopir, dan pedagang tahu, raja bermata satu itu hidup, dan dendamnya belum terpuaskan. Terminal yang dulunya ramai tanpa rasa takut kini dipenuhi ketegangan, karena setiap langkahnya membawa ancaman yang nyata. Malam itu, rawa buaya diselimuti kabut tebal. Cahaya lampu terminal memantul di genangan air, membuat bayangan gelap bergerak seolah hidup sendiri. Sadewo duduk di atas gundukan kayu, satu matanya menatap lurus ke arah kantor Bayu Kopral yang jauh di ujung terminal. Di sanalah pusat kekuasaan pengkhianatnya berada. Ia menyalakan sebatang rokok, menghisapnya perlahan. Asapnya naik ke udara malam, bercampur kabut, seakan menjadi simbol bara dendam yang mulai membakar jiwa Sadewo. Setiap tarikan napas membuatnya mengingat malam pengkhianatan itu, tusukan belati, tanah menimbun tubuhnya, dan tawa para pengkhianat yang kini menjadi musuhnya. Di sela-sela kabut, Sadewo menandai posisi anak buah Bayu Kopral yang menjaga jalur keluar terminal. Ia mengamati pergerakan mereka dari jauh, menghitung langkah, dan menilai siapa yang lemah, siapa yang berani, siapa yang mudah dijadikan korban pertama. Dendamnya bukan sekadar membalas, tapi merancang sistematis kekalahan musuh. "Gue gak bakal sembarangan," gumamnya lirih. "Satu langkah salah, dan lu semua bakal jadi mayat sebelum sempat berteriak." Kata-kata itu bagai mantra, menambah aura horor yang menyelimuti terminal malam itu. Sadewo tahu, untuk menumbangkan Bayu Kopral, ia harus memulai dari anak buahnya dulu, melemahkan fondasi sebelum menghancurkan kepala geng. Ia mengambil sebatang besi tua, mengetuk-ngetuk di tanah untuk menguji kekuatan fisik. Tubuhnya yang babak belur mulai pulih, otot-ototnya kembali mengeras. Luka-luka lama mengering, tapi bara dendam tetap menyala, membuatnya lebih tajam dan penuh fokus dari sebelumnya. Di kejauhan, suara tawa Bayu Kopral terdengar dari kantor kecilnya. Sadewo menelan ludah, menahan amarah yang menumpuk. Ia tahu, malam ini hanya perencanaan awal. Balas dendam sesungguhnya akan lebih brutal, lebih kejam, dan meninggalkan trauma mendalam bagi semua pengkhianatnya. Sebelum menghilang kembali ke bayangan, Sadewo menempelkan tulisan tipis di tanah yang basah, sebuah tanda bagi anak buahnya sendiri bahwa raja bermata satu itu sudah kembali, dan tidak ada yang bisa menghindari mata dendamnya. Malam itu, bara dendam Sadewo menyala lebih panas dari sebelumnya. Rawa buaya mulai merasakan getaran ancaman yang baru, ancaman yang akan mengubah terminal itu menjadi medan perang berdarah. Sadewo tahu, untuk menumbangkan Bayu Kopral, ia tak bisa berjalan sendiri. Maka ia mulai membentuk kelompok baru dari anak-anak jalanan dan sopir liar yang pernah menjadi korban preman terminal. Mereka yang sebelumnya terpinggirkan kini menjadi senjata baru Sadewo, dipersatukan oleh dendam yang sama. Di sebuah gudang tua di tepi rawa, Sadewo mengumpulkan mereka. Bau asap dan debu menempel di dinding, tapi di tengah itu, Sadewo berdiri seperti bayangan raja yang kembali. Ia berbicara dengan suara berat namun penuh wibawa.
Kalian semua tahu siapa gue, dan kalian semua tahu siapa yang nyakitin kita. Mulai malam ini, kita bakal rebut rawa buaya dari tangan mereka. Para anggota baru mendengarkan dengan seksama. Anak-anak jalanan yang biasanya lari dari masalah kini menatapnya dengan mata berbinar. Sopir-sopir liar yang sering dipalak kini merasakan harapan baru. Sadewo memberi mereka pelatihan singkat, cara mengintai, cara menyerang cepat, dan yang terpenting, bagaimana menakuti lawan tanpa memberi ampun. Malam demi malam, mereka berlatih di lorong sempit terminal, menggunakan benda seadanya sebagai senjata, pipa besi, botol pecah, rantai tua. Sadewo mengajari mereka bukan hanya teknik bertarung, tapi juga bagaimana menanamkan rasa takut. Setiap pukulan harus menyakitkan, setiap serangan meninggalkan bekas trauma, agar musuh tahu mereka menghadapi kemarahan yang nyata. Di luar latihan, Sadewo selalu mengawasi pergerakan Bayu Kopral. Ia mencatat siapa yang setia, siapa yang cengeng, dan siapa yang paling mudah dikelabui. Setiap informasi dicatat di kepala, diingat dengan rinci. Rawa buaya adalah papan catur, dan setiap preman adalah pion yang harus dipindahkan atau dihancurkan. Kabar tentang geng baru Sadewo mulai beredar di terminal. Anak buah Bayu Kopral mulai merasa ada bayangan hitam yang mengikuti mereka. Mereka tak lagi merasa aman, dan rasa percaya diri yang dulu membara kini mulai retak. Sadewo tidak hanya ingin membalas dendam, ia ingin membuat musuhnya hidup dalam ketakutan yang sama seperti yang ia rasakan dulu. Suatu malam, Sadewo membawa anak buahnya ke tepi rawa, menunjukkan tempat ia pernah dikubur hidup-hidup. "Lihat ini," katanya pelan tapi menakutkan. "Ini tempat gue hampir mati. Tapi gue balik, dan sekarang giliran kalian bantu gue balikin dendam itu." Mereka semua mengangguk, merasakan getaran amarah yang sama, seolah api dendam Sadewo menular ke dalam diri mereka. Dengan geng baru ini, Sadewo bukan lagi satu orang yang terluka dan dendam. Ia menjadi raja bayangan yang bangkit dari lumpur, menggerakkan kaki-kaki gelap yang siap menelan siapapun yang berani menentangnya. Rawa buaya tak akan pernah sama lagi. Malam itu, pasar malam rawa buaya dipenuhi lampu warna-warni, aroma makanan bakar, dan teriakan pedagang. Namun di balik keramaian itu, suasana tegang terasa menebal. Sadewo dan geng barunya bergerak di antara bayangan kios, bersiap menghadapi anak buah Bayu Kopral yang biasa memalak pedagang dan sopir. Pertemuan pertama tak sengaja terjadi saat salah satu anggota Sadewo menegur preman yang sedang memeras pedagang. Bayu Kopral yang mendengar kabar itu mengirim 5 anak buahnya untuk menghadang. Begitu mata mereka bertemu, ketegangan meledak menjadi kekerasan fisik. Rantai, kayu, dan botol pecah terbang ke udara. Jeritan, teriakan, dan dentuman benda keras menyatu dalam simfoni brutal. Sadewo bergerak di tengah, seperti bayangan yang muncul dan menghilang, menyerang lawan dengan akurasi mematikan. Pukulan dan tendangannya membuat beberapa preman terkapar sebelum sempat bereaksi. Seorang preman yang mencoba kabur dihentikan dengan cepat. Sadewo menatapnya 1 detik, lalu melemparkan batang besi ke arah kaki lawan. "Ini baru permulaan," teriaknya, membuat seluruh preman Bayu Kopral menggigil ketakutan. Pedagang dan pengunjung pasar malam berhamburan, sebagian berteriak ketakutan, sebagian merekam kejadian. Darah mulai menetes di lantai, tubuh preman bergelimpangan, dan aroma besi bercampur debu menyelimuti seluruh pasar. Tidak ada ampun, hanya brutalitas yang tersisa. Sadewo menatap sekelilingnya, memastikan tidak ada anak buahnya yang terluka parah. Ia bergerak dengan ketelitian seorang raja perang, mengatur posisi anggota gengnya, memastikan mereka tetap terkoordinasi dan setiap serangan memberi efek maksimal pada musuh. Setelah 15 menit pertarungan brutal, anak buah Bayu Kopral mulai mundur, ketakutan. Mereka menyadari bahwa preman bermata 1 itu bukan sekadar legenda, tapi ancaman nyata yang bisa membunuh tanpa ampun. Pasar malam-malam itu berubah menjadi medan perang berdarah. Sadewo berdiri di tengah reruntuhan kios dan tubuh-tubuh terkapar, napasnya berat tapi matanya menyalak. "Ini baru awal," gumamnya lirih. Bara dendamnya semakin membara, dan ia tahu, Bayu Kopral akan segera merasakan teror yang lebih besar dari sebelumnya. Malam itu, rel kereta tua yang membelah rawa buaya sunyi kecuali suara tikungan besi dan detak jantung yang tegang. Sadewo bergerak diam, menyusuri bayangan, mencari salah satu mantan anak buahnya yang dulu ikut mengkhianatinya. Ia tahu, informasi dari satu preman bisa membuka jalan menuju Bayu Kopral. Seorang anak buah Bayu Kopral tertangkap di ujung rel,
mencoba melarikan diri. Sadewo muncul seperti bayangan hitam, menahan langkahnya dengan cepat. Mata satu Sadewo menatap tajam, membuat pelarian itu langsung berhenti, jantung lawan terasa seakan ingin copot. Tanpa berkata banyak, Sadewo menariknya ke sisi rel yang gelap, tempat tumpukan kayu dan besi tua menjadi saksi bisu. Anak buah itu gemetar, sadar ia berada di tangan dendam yang hidup. Sadewo menatap wajahnya, seolah membaca setiap niat jahat yang pernah tersimpan di kepala pengkhianat itu. "Lu pikir gue lupa malam itu?" bisik Sadewo serak, suara penuh amarah yang menusuk tulang. "Gue nyaris mati gara-gara lu, dan sekarang giliran lu yang gue periksa." Kata-kata itu lebih menyeramkan daripada ancaman senjata apapun. Sadewo memaksa pengkhianat itu berlutut di tanah berpasir, lalu mulai interogasi dengan cara brutal. Pukulan menghantam tubuh, wajah dipukuli hingga berdarah, dan tusukan kecil dengan ujung golok membuat rasa sakit merambat ke setiap saraf. Teriakan anak buah Bayu Kopral menggema di antara rel kereta, terdengar menakutkan bagi siapapun yang mendengar. Setiap jawaban yang tidak memuaskan Sadewo dibalas dengan siksaan lebih kejam. Anak buah itu menjerit, memohon ampun, tapi Sadewo hanya menatap dingin. Ia ingin memastikan bahwa rasa takut yang ditanamkan akan menempel selamanya di hati para pengkhianat. Setelah mendapat informasi yang cukup, lokasi persembunyian Bayu Kopral, jumlah anak buah, dan strategi mereka, Sadewo melepaskan pengkhianat itu dengan satu pesan jelas, "Kalau lu coba bohong, malam ini bakal jadi yang terakhir buat lu." Anak buah itu lari tergagap, wajahnya penuh trauma. Di balik rel yang gelap, Sadewo berdiri sendiri, napasnya berat, tangan kotor darah, mata satu menatap jauh ke arah terminal. Nama Sadewo tidak lagi sekadar legenda, tapi simbol ketakutan yang nyata. Setiap langkahnya kini membawa pesan, dendamnya hidup, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Berita tentang teror Sadewo tersebar cepat. Setiap preman yang dulu menertawakannya kini gemetar ketakutan. Bayu Kopral duduk di ruang kantor kecilnya, menatap peta terminal dan catatan anak buahnya. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia tahu, jika Sadewo benar-benar kembali, kekuasaannya sebagai raja terminal bisa hilang dalam sekejap. "Gila, dia, satu mata tapi matanya nyari-nyari kita semua," gumam seorang anak buah. Bayu Kopral menelan ludah, wajahnya pucat. Ia mulai merasakan rasa panik yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sadewo bukan lagi sekadar preman lama, tapi hantu dendam yang hidup. Dalam beberapa hari, Bayu Kopral mulai mengumpulkan preman dari luar terminal, preman lintas kota yang dikenal brutal dan setia. Mereka dikumpulkan di gudang tua, senjata disiapkan, strategi dibuat. Bayu tahu, menghadapi Sadewo butuh kekuatan yang belum pernah ia satukan sebelumnya. Sadewo, di sisi lain, terus bergerak di bayangan terminal. Setiap kali Bayu Kopral berpindah tempat, Sadewo selalu tahu. Ia mengintai, mencatat, dan merancang serangan dengan presisi. Setiap anak buah yang setia pada Bayu Kopral menjadi target latihan ketakutan, memastikan mereka siap ketika konfrontasi besar tiba. Beberapa anak buah Bayu Kopral mencoba menakut-nakuti warga terminal agar memberi informasi tentang Sadewo. Tapi kini warga takut bukan pada Bayu Kopral, melainkan pada bayangan bermata satu yang bisa muncul kapan saja. Suasana terminal berubah, rasa aman yang dulu ada kini hilang. Bayu Kopral mulai merasakan tekanan. Setiap malam ia menatap luar jendela, waspada terhadap bayangan gelap di jalanan. Ia bahkan mengirim mata-mata untuk mengikuti Sadewo, tapi sosok bermata satu itu selalu berhasil menghilang, muncul dan pergi seperti angin malam yang dingin dan menakutkan. Sadewo tahu bahwa panik Bayu Kopral adalah senjata terbaiknya. Ia bermain dengan rasa takut, menanam benih ketakutan yang semakin membesar. Setiap anak buah yang melaporkan kabar tentang Sadewo kepada bosnya hanya menambah rasa gelisah Bayu Kopral. Terminal Rawa Buaya kini dipenuhi ketegangan yang mencekam. Setiap langkah Bayu Kopral dan anak buahnya dihitung dengan cermat, setiap sudut menjadi medan kemungkinan. Mata Sadewo yang satu menjadi simbol dendam hidup, setiap nyawa yang menentangnya bisa menjadi miliknya. Sadewo tahu, untuk benar-benar menghancurkan Bayu Kopral, ia tidak cukup menyerang anak buahnya. Ia harus merambah ke akar kekuasaan musuh, keluarga dan bisnis gelap yang selama ini menopang Bayu Kopral. Malam itu, ia bergerak sendiri, bayangan hitam yang menembus jalan-jalan sempit Rawa Buaya. Di sebuah gudang di pinggir terminal, Sadewo menyaksikan transaksi gelap Bayu Kopral. Rokok ilegal, minuman keras palsu,
dan pungutan liar menjadi sumber kekayaan pengkhianatnya. Sadewo diam, mengamati, mencatat setiap gerakan dan jalur keluar masuk barang. Malam ini bukan waktu untuk bertarung, tapi untuk menanam ketakutan. Beberapa anak buahnya ditempatkan di titik strategis, menunggu perintah. Dengan cepat, Sadewo mulai merusak persediaan barang gelap itu. Gudang dibakar perlahan, menimbulkan kepulan asap tebal yang memaksa pengawal Bayu Kopral panik. Mereka berlari, tapi Sadewo sudah menunggu di bayangan, mengintai setiap langkah. Di rumah salah satu keluarga Bayu Kopral, Sadewo menyelinap diam-diam. Ia meninggalkan pesan, tanda bahwa dendamnya tidak bisa dilakan. Setiap tulisan di dinding, setiap coretan darah di pintu, adalah peringatan yang menghantui pengkhianat. Ia ingin membuat Bayu Kopral merasakan ketakutan yang sama seperti yang dulu menimpa dirinya. Beberapa anak buah Bayu Kopral mencoba menyerang balik, tapi Sadewo bergerak cepat, membalas dengan kekerasan yang membuat mereka terpukul mental. Tidak ada kompromi, tidak ada ampun. Setiap serangan adalah pesan, rawa buaya bukan lagi milikmu. Seiring malam terus berjalan, Sadewo menyisir jalan-jalan sempit, menandai setiap lokasi yang bisa dijadikan target berikutnya. Setiap toko ilegal, rumah pengawal setia, dan gudang persediaan menjadi sasaran potensi. Dendamnya bukan sekadar menebus luka, tapi menghancurkan semua yang menjadi sandaran musuhnya. Bayu Kopral, yang mulai mendapat laporan dari anak buahnya, merasakan panik yang semakin mencekam. Ia sadar, Sadewo tidak hanya kembali, tapi lebih kejam dan lebih strategis dari sebelumnya. Kekuasaan yang selama ini ia bangun di rawa buaya mulai retak satu persatu. Sadewo menatap jauh ke arah cahaya terminal yang samar. Bara dendamnya sudah berubah menjadi api kemarahan yang siap melalap segalanya. Setiap langkahnya meninggalkan ketakutan, setiap rencana yang disusun membuat Bayu Kopral sadar, rencana balas dendam Sadewo baru saja dimulai, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Matahari hampir tenggelam ketika Sadewo memutuskan bahwa waktunya membalas dendam secara besar-besaran telah tiba. Terminal rawa buaya yang biasanya ramai dengan pedagang dan sopir kini menjadi medan pertempuran yang akan menguji nyali siapapun yang berani menentangnya. Sadewo berdiri di tengah lorong sempit, bayangan satu matanya menakuti siapa saja yang menatapnya. Puluhan preman Bayu Kopral sudah menunggu, senjata di tangan, wajah penuh kesombongan. Mereka yakin bahwa jumlah mereka cukup untuk menghabisi Sadewo sekaligus geng barunya. Tapi mereka lupa satu hal, Sadewo bukan lagi preman biasa. Setiap langkahnya penuh strategi dan amarah yang membara, membuat setiap serangan lawan menjadi sia-sia. Bentrok pecah begitu cepat, rantai, kayu, botol pecah, dan golok terbang di udara. Suara jeritan dan benturan terdengar memekakkan telinga, seolah terminal itu berubah menjadi neraka yang hidup. Sadewo bergerak lincah, menghindari serangan beruntun dan membalas dengan pukulan yang menghancurkan tulang dan mental musuh. Anggota geng baru Sadewo menyerang bersamaan, mengapit lawan dari dua sisi. Taktik ini membuat preman Bayu Kopral panik. Banyak yang terluka parah, beberapa mencoba kabur tapi tidak sempat. Sadewo menatap mereka dengan dingin, matanya yang satu menyala penuh dendam, menebar ketakutan yang tak tertahankan. Di tengah pertarungan, Sadewo menangkap salah satu preman yang mencoba melarikan diri. Dengan cepat ia mematahkan lengan lawan, lalu mendorongnya ke tanah berlumuran darah. Ini baru permulaan, bisiknya, suara serak tapi penuh wibawa. Setiap korban menjadi pesan bahwa dendamnya nyata dan tak bisa dilakan. Terminal rawa buaya kini benar-benar berubah. Darah tumpah di jalanan, kios rusak, dan bau besi bercampur debu memenuhi udara. Warga sekitar hanya bisa menonton dari jauh, pucat ketakutan, menyadari bahwa legenda Sadewo kini hidup kembali dengan cara yang lebih brutal dari sebelumnya. Beberapa preman mencoba berkumpul untuk menghadapi Sadewo secara terkoordinasi, tapi ia bergerak lebih cepat, menyerang dari bayangan dan menimbulkan kekacauan total. Setiap serangan meninggalkan bekas trauma, membuat mereka sadar bahwa mereka menghadapi manusia yang lebih dari sekadar preman biasa, ia adalah simbol dendam yang hidup. Ketika malam semakin pekat, Sadewo berdiri di tengah terminal, napasnya berat, tubuhnya penuh luka, tapi matanya menatap tajam ke arah Bayu Kopral yang bersembunyi. Rawa buaya kini berdarah, dan semua yang menentangnya tahu satu hal, preman bermata satu itu tidak akan berhenti sampai dendamnya terpuaskan sepenuhnya. Bayu Kopral, yang mulai panik setelah kekalahannya di rawa buaya, merancang jebakan terakhir untuk menghentikan Sadewo. Ia memilih sebuah gudang tua di pinggir terminal,
penuh kayu kering dan barang-barang bekas, tempat sempurna untuk membuat api menjadi senjata. Di dalamnya, Bayu Kopral menyebar anak buahnya, menunggu kehadiran Sadewo. Sadewo, yang mencium ada sesuatu yang aneh, bergerak hati-hati di sekitar gudang. Bayangan satu matanya menembus kegelapan, menilai setiap sudut, mendengar setiap suara. Ia tahu ada jebakan menunggu, tapi rasa dendamnya terlalu besar untuk mundur. Langkahnya pelan tapi pasti, seperti predator yang mengendus mangsa. Begitu Sadewo melangkah masuk, anak buah Bayu Kopral menyalakan api di beberapa titik. Asap dan api menyebar cepat, menyelimuti gudang dengan panas dan bau terbakar. Beberapa anak buah mencoba menjerat Sadewo, tapi ia bergerak dengan kecepatan luar biasa, menghindari serangan, dan menebar pukulan mematikan. Api mulai membakar tumpukan kayu, menjulang tinggi dan mengancam seluruh bangunan. Sadewo terjepit sementara suhu panas membuat kulitnya melepuh. Namun, dengan satu langkah gesit, ia memantul ke samping, menendang anak buah yang mencoba menahannya, dan berhasil menembus jalan keluar kecil di sisi gudang. Anak buah Bayu Kopral panik. Mereka tidak menyangka Sadewo bisa lolos dari jebakan api yang mereka anggap sempurna. Bau asap dan suara api yang mengamuk membuat mereka kehilangan koordinasi, sementara Sadewo sudah bergerak di bayangan luar, napas berat tapi matanya tetap fokus pada target utamanya, Bayu Kopral. Di luar gudang, Sadewo berdiri sejenak, tubuhnya penuh luka bakar, tapi matanya yang satu menyalak lebih tajam dari sebelumnya. Ia menatap gudang yang terbakar, tersenyum dingin. "Gila, lu kira gue bisa mati di sini?" gumamnya. Rawa buaya menyaksikan kembali lahirnya legenda bermata satu yang lebih menakutkan. Sementara itu, Bayu Kopral menatap dari kejauhan, wajahnya pucat dan cemas. Ia sadar bahwa Sadewo bukan hanya hidup, tapi kini lebih kuat, lebih gesit, dan lebih berani dari sebelumnya. Setiap rencana dan jebakan yang dibuatnya kini gagal total, meninggalkan rasa takut yang menghantui anak buahnya. Malam itu, rawa buaya menyala, bukan hanya dari api gudang, tapi dari bara dendam Sadewo yang membakar lebih panas daripada kayu yang terbakar. Terminal itu kini benar-benar berada di ambang kekacauan, dan semua yang menentangnya tahu satu hal, preman bermata satu itu tidak akan berhenti, bahkan dari api sekalipun. Sejak malam itu, kabar tentang Sadewo yang selamat dari jebakan api menyebar dengan cepat. Anak buah Bayu Kopral mulai berkata di antara mereka bahwa Sadewo bukan sekadar manusia, ia muncul seperti hantu, dengan satu mata yang menyala di kegelapan, menghantui setiap sudut rawa buaya. Sadewo memanfaatkan reputasi barunya itu. Ia bergerak di malam yang pekat, muncul dan menghilang di lorong-lorong sempit terminal. Bayangan tubuhnya yang tinggi, ditambah kain hitam yang menutupi matanya, membuatnya tampak seperti arwah yang datang untuk menuntut dendam. Beberapa preman mencoba menghadapinya secara frontal, tapi Sadewo selalu selangkah lebih cepat. Serangannya datang dari arah yang tak terduga, dari atas gedung, dari balik gerobak, bahkan dari bayangan di lantai basah terminal. Tiap korban yang jatuh meninggalkan teriakan yang menambah legenda horornya. Anak buahnya menatap kagum dan takut. Sadewo bukan hanya pemimpin, tapi simbol ketakutan yang hidup. Setiap langkahnya membawa pesan, tidak ada yang bisa lolos dari mata satu itu. Setiap gerakan Sadewo kini seperti bayangan yang memiliki nyawa sendiri, bergerak sesuai kehendaknya. Bayu Kopral, yang mendengar kabar ini, mulai kehilangan kendali. Ia mengirim preman lebih banyak untuk mengejar Sadewo, tapi setiap serangan yang mereka rencanakan berakhir dengan kekacauan. Sadewo muncul dari arah tak terduga, menghancurkan koordinasi mereka, dan menghilang sebelum bisa dilukai. Di tengah kegelapan terminal, Sadewo menatap anak buah Bayu Kopral yang mencoba bersembunyi. Ia melangkah perlahan, satu matanya menyorot tajam, dan senyum tipis muncul di wajahnya. "Lu pikir bisa lari dari gue? Rawa buaya bukan tempat aman buat pengkhianat," bisiknya, suara serak namun menggetarkan. Kengerian mulai merasuki Bayu Kopral dan anak buahnya. Setiap malam, mereka menatap bayangan, mendengar suara langkah, dan merasa ada sesuatu yang selalu mengintai mereka. Sadewo telah menjadi legenda hidup, hantu bermata satu yang membawa dendam dan kematian di belakangnya. Terminal rawa buaya kini berada di bawah bayangan Sadewo. Setiap sudut, setiap lorong, setiap atap menjadi tempat kemungkinan kemunculannya. Dan bagi siapapun yang pernah mengkhianatinya, satu hal sudah jelas, Sadewo bermata satu bukan hanya kembali, ia kini menjadi teror yang tak bisa dihindari.
Bayu Kopral kini hidup dalam ketakutan yang terus menghantuinya. Setiap malam, ia berpindah dari satu persembunyian ke persembunyian lain, takut tersentuh oleh satu mata Sadewo yang legendaris. Anak buahnya yang tersisa mulai kehilangan semangat, menyadari bahwa mereka tak mampu melawan dendam yang hidup itu. Sadewo bergerak cepat, menelusuri setiap jejak dan informasi tentang musuhnya. Ia memanfaatkan semua koneksi, dari anak jalanan hingga sopir liar, untuk mengetahui lokasi persembunyian Bayu Kopral. Setiap laporan yang masuk ia periksa dengan cermat, menentukan waktu dan cara serangan yang sempurna. Pertemuan pertama terjadi di sebuah gudang tua yang ditinggalkan. Bayu Kopral berpikir bahwa lokasi itu aman, namun Sadewo muncul dari bayangan gelap, menatapnya dengan dingin. Anak buah yang mencoba melindunginya segera tersapu, tak ada yang mampu menahan serangan Sadewo yang gesit dan brutal. Bayu Kopral mencoba melarikan diri, menembus lorong-lorong sempit, tapi Sadewo sudah menutup semua jalur keluar. Setiap langkah yang ia ambil dihitung, setiap gerakan dikawal bayangan satu mata yang menempelinya. Ketakutan mulai menjerat Bayu Kopral, membuatnya gelisah dan panik. Sadewo tidak hanya mengejar fisik Bayu Kopral, tapi juga mengerahkan psikologi. Ia meninggalkan tanda-tanda kecil di tiap tempat persembunyian, coretan darah, barang yang diacak, dan jejak kaki yang menunjukkan bahwa ia selalu mengawasi. Pesan itu jelas, tidak ada tempat aman bagi pengkhianat. Di satu malam, Bayu Kopral terpaksa bersembunyi di atap rumah tua, berharap bisa mengintai Sadewo dari atas. Tapi Sadewo, seperti hantu bermata satu, muncul tiba-tiba di lorong di bawah, matanya menyorot tajam. Anak buah Bayu Kopral yang tersisa berteriak panik, dan rasa takut mulai menelan mereka satu persatu. Pengejaran ini membuat Bayu Kopral semakin kehilangan akal. Ia mulai membuat keputusan terburu-buru, berpindah lokasi terlalu cepat, meninggalkan anak buahnya. Sadewo mengikuti tanpa ampun, memastikan bahwa rasa takut yang ditanamkan semakin dalam dan tak bisa dihapus. Ketika malam semakin larut, Bayu Kopral menyadari satu hal yang menakutkan, Sadewo bukan hanya memburu, ia menguasai rawa buaya secara psikologis. Setiap sudut, setiap lorong, bahkan udara malam dipenuhi bayangan satu mata yang menunggu untuk menghukum pengkhianat. Dendam Sadewo kini sudah menjadi hukum yang tak bisa dihindari. Terminal rawa buaya dipenuhi ketegangan yang mencekam. Bayu Kopral, yang kini tak lagi memiliki anak buah setia, berdiri sendirian di tengah lapangan terbuka, menatap Sadewo yang muncul dari bayangan gelap. Mata satu Sadewo menyala di kegelapan, menandakan bahwa dendamnya sudah mencapai puncak. Pertarungan dimulai dengan cepat. Bayu Kopral menyerang dengan brutal, memanfaatkan semua pengalaman. Bertahun-tahun sebagai penguasa terminal, namun Sadewo lebih cepat, menghindari setiap pukulan dengan kelincahan yang luar biasa, lalu membalas dengan kekuatan yang mematikan. Deburan pukulan, tendangan, dan hantaman benda keras menghancurkan lantai dan dinding di sekitar mereka. Terminal yang tadinya ramai kini sunyi, hanya diisi suara benturan dan jeritan yang membuat bulu kuduk berdiri. Sadewo bergerak seperti bayangan, menyerang dari arah yang tak terduga, memaksa Bayu Kopral terus bertahan. Setiap pukulan Sadewo bukan sekadar membalas dendam, ia menanamkan rasa takut yang mendalam. Bayu Kopral mulai kehilangan ritme, tubuhnya terluka parah, darah menetes di lantai, tapi ia masih bertahan, mencoba melawan dendam yang telah menguasai lawannya. Sadewo mengatur langkahnya dengan presisi. Ia menekan Bayu Kopral ke sudut terminal, membatasi ruang gerak musuh, dan memastikan setiap serangan mengenai target. Dengan satu gerakan cepat, ia menjatuhkan Bayu Kopral ke tanah, wajahnya menatap lurus, satu mata menyala penuh amarah. Pertarungan mencapai klimaks ketika keduanya saling hantam, tubuh mereka penuh luka, napas terengah-engah, tapi Sadewo tetap dominan. Ia menatap lawannya, dan di matanya terlihat bara dendam yang takkan pernah padam. Bayu Kopral sadar bahwa dendam Sadewo adalah kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Akhirnya, dengan satu pukulan dahsyat, Sadewo menjatuhkan Bayu Kopral sepenuhnya. Musuhnya tak mampu bangkit lagi. Terminal rawa buaya sunyi, hanya tersisa Sadewo berdiri di tengah, tubuh penuh luka tapi aura kemenangannya menggetarkan siapapun yang melihat. Malam itu, Sadewo membuktikan satu hal, dendamnya hidup, brutal, dan tak terbendung. Terminal rawa buaya kini kembali berada di bawah kekuasaan satu mata, simbol ketakutan dan legenda yang takkan terlupakan oleh siapapun yang berani menentangnya. Terminal rawa buaya masih basah oleh darah dan bekas pertarungan brutal.
Sadewo berdiri di tengah reruntuhan kios dan gerobak, napasnya berat, tubuhnya penuh luka, tapi matanya tetap tajam. Bayu Kopral telah dikalahkan, dan kini Sadewo menatap singgasana terminal yang kini hanya miliknya. Bayu Kopral tergeletak tak berdaya, wajahnya pucat dan darah menetes dari luka-luka yang dideritanya. Sadewo mendekat perlahan, langkahnya penuh kehati-hatian namun menebar aura mengerikan. Dengan satu gerakan dingin, ia memastikan musuhnya tak bangkit lagi. Ini bukan sekadar kemenangan, tapi eksekusi dendam yang tuntas. Anak buah Bayu Kopral yang tersisa hanya bisa menunduk ketakutan. Sadewo menatap mereka, satu matanya menembus jiwa, membuat setiap orang yang menatapnya sadar bahwa kekuasaan kini berada di tangan orang yang benar-benar menakuti semua pengkhianat. Tidak ada kompromi, tidak ada ampun. Sadewo kemudian menelusuri terminal, melihat reruntuhan kios, tumpukan kayu dan besi, serta sisa-sisa barang yang pernah menjadi sumber kekuasaan Bayu Kopral. Ia menyentuh satu persatu, seolah menandai wilayah yang kini resmi menjadi wilayahnya kembali. Setiap langkahnya adalah pesan yang jelas, rawa buaya kini milik Sadewo sepenuhnya. Warga dan sopir yang menyaksikan dari jauh merasakan ketakutan yang mendalam. Legenda Sadewo bermata satu kini bukan sekadar cerita, ia nyata, dan setiap gerakannya memberi pelajaran yang menancap di hati mereka, pengkhianat tidak akan pernah luput dari dendamnya. Sadewo berdiri di tengah terminal, tubuhnya terluka tapi aura kemenangan mengelilinginya. Ia menatap ke arah malam yang gelap, angin membawa suara reruntuhan dan jeritan yang dulu menentang kekuasaannya. Kini semua hening, dan ketenangan itu bukan tanda kedamaian, tapi penguasaan penuh. Ia kemudian menancapkan bendera hitam kecil yang dulu menjadi simbol gengnya di tengah terminal, tanda bahwa wilayah ini resmi kembali berada di bawah kekuasaannya. Satu mata Sadewo menatap lurus, menegaskan bahwa dendamnya telah terpenuhi, dan siapapun yang berani menentangnya akan merasakan hukuman yang sama. Malam itu, rawa buaya menyaksikan lahirnya penguasa baru yang lebih bengis dari sebelumnya. Sadewo, preman bermata satu, berdiri sebagai raja tunggal terminal, simbol horor jalanan yang tak tergoyahkan. Kekuasaan, ketakutan, dan dendam bersatu, menandai babak baru dalam sejarah gelap rawa buaya. Rawa buaya kini benar-benar sunyi, hanya sesekali terdengar gemericik air dan suara hewan malam. Sadewo berdiri di atas reruntuhan kios, satu mata menatap tajam ke seluruh terminal. Tubuhnya penuh luka, namun aura kekuasaan dan dendam yang menuntunnya kini terasa lebih kuat daripada sebelumnya. Ia menatap sekeliling, mengingat setiap pengkhianatan, setiap pukulan, setiap siksaan yang pernah ia terima. Semuanya kini menjadi kenangan yang membakar jiwa dan menguatkan tekadnya. Sadewo bukan lagi preman biasa, ia telah berubah menjadi simbol horor jalanan, legenda hidup yang tak bisa ditaklukkan. Anak buahnya berkumpul di sekitar, menyadari bahwa mereka kini mengikuti raja yang tak hanya berani, tapi juga penuh strategi dan amarah yang terukur. Sadewo menatap mereka, satu mata menyala penuh wibawa, memberi isyarat bahwa rawa buaya sekarang berada di bawah kekuasaan mutlaknya. Bayu Kopral dan musuh-musuhnya yang tersisa menjadi pelajaran hidup. Sadewo memastikan bahwa semua yang mencoba menentangnya akan merasakan ketakutan yang sama, bahwa satu mata yang muncul dari kegelapan bisa menghancurkan segalanya. Terminal yang dulu kacau kini menjadi wilayah yang dipenuhi ketakutan dan hormat. Sadewo berjalan perlahan, setiap langkahnya meninggalkan bayangan yang menakutkan. Ia menyentuh dinding, gerobak, dan lorong-lorong yang dulu menjadi saksi pemberontakan lawannya. Semua itu kini menjadi simbol bahwa penguasa baru telah menegakkan hukum dendamnya sendiri. Warga terminal dan sopir yang menyaksikan dari jauh hanya bisa menunduk. Legenda Sadewo bermata satu telah menjadi nyata. Mereka tahu bahwa siapapun yang mencoba menentangnya akan berhadapan dengan dendam yang tidak hanya brutal, tapi juga abadi. Di tengah malam yang pekat, Sadewo menatap ke arah langit, napasnya berat tapi wajahnya penuh kepuasan. Dendam yang mengubahnya, kesakitan yang membentuknya, dan semua pengkhianatan yang pernah ia alami kini telah terpenuhi dengan cara yang paling kejam. Ia adalah Raja Tunggal Rawa Buaya, preman bermata satu yang tak bisa ditandingi. Terminal Rawa Buaya kini berada di bawah satu penguasa, Sadewo. Satu mata yang dulu menjadi simbol penderitaan kini menjadi lambang ketakutan, kekuasaan, dan legenda yang akan menghantui siapapun yang berani melanggar hukum jalanan. Dengan itu, babak baru kekuasaan Sadewo dimulai, lebih bengis, lebih menakutkan, dan tak akan pernah terlupakan.